Saya Laura Noprianti dari kelas 64.4C07 dengan NIM 64190169. Di sini saya ingin menjelaskan dengan mata kuliah Manajemen Bisnis Operasional, di mana tugas saya yaitu menjelaskan tugas pertemuan ke-13 serta mendeskripsikan tempat saya bekerja. Baik, untuk yang pertama yaitu kegiatan yang terpenting dalam kegiatan operasional itu khususnya dalam menciptakan barang dan itu adalah ketersediaan sumber daya manusia atau SDM, dan gimana cara kita proses pekerjaannya, yaitu dengan bisa kita lihat dari pabrik, bahan, mesin, dan bahan baku semua sudah ada atau sudah lengkap. Tapi yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang mengerjakan hal itu, yaitu adalah semua itu dilakukan oleh manusia. Maka di setiap perusahaan diperlukan adanya sumber daya manusia. Jikalau tidak ada sumber daya manusia, maka semua kegiatan yang ada di perusahaan ataupun kegiatan yang ada di suatu pabrik akan menjadi sia-sia, dan sistem penataan serta pengolahannya itu tidak akan seimbang. Baik, di sini saya ada sebuah gambar tabel. Di sini saya ingin menjelaskan, yaitu di dalam tabel ini ada 10 kegiatan operasional, sama-sama kegunaannya untuk melaksanakan kegiatan manajemen operasional. Tapi di sini untuk sistem sumber daya manusia itu ada di urut nomor 6, yaitu human resource, di mana human resource atau sumber daya manusia sangatlah penting bagi perusahaan, karena setiap organisasi atau perusahaan itu memiliki fungsi yang baik, itu adanya orang-orang yang berkompeten maupun orang-orang yang memiliki motivasi tinggi, serta memiliki keunggulan di setiap perusahaan, agar bisa kita bangun suatu strategi sumber daya manusia yang sangat baik. Setiap bisnis perusahaan itu akan adanya setiap peperangan bisnis. Bedanya kalau peperangan ini itu menguasai wilayah yang teritorial tertentu, sedangkan untuk bisnis ini menguasai wilayah pemasaran tertentu. Serta masalah kompleks itu bukan hanya sebagai faktor produksi aja, tapi juga sebagai makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan. Itu semua tidak sama atau tidak bisa dilakukan dengan mudah. Patokannya itu setiap perusahaan atau organisasi itu berhak menciptakan suatu produk, karena manusia itu adalah suatu subjek, bukan suatu objek perusahaan. Setelah terbentuknya sumber daya manusia, diperlukan suatu strategi di setiap sumber daya manusia itu. Tujuannya itu hanya untuk mengelola tenaga kerja atau mendesain pekerjaan sehingga orang-orang yang dapat diberdayakan atau dipertahankan secara lebih efektif atau maupun efisien. Yang perlu kita pastikan dulu yaitu orang-orang yang diperdayakan ini sifatnya secara efisien, dan yang kedua, orang-orang ini memiliki kualitas kerja yang berkompeten ataupun mempunyai komitmen serta kepercayaan satu dengan yang lain atau sesama tim. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menentukan jumlah tenaga kerja di satu perusahaan. Yang secara umum itu satu, kapasitas produknya sudah dirancang atau sudah didesain secara semaksimal mungkin. Serta yang kedua adalah dukungan dan menentukan jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Itu maksudnya kita perlu support dari berbagai subjek atau berbagai tim untuk kita menentukan berapa jumlah kapasitas atau berapa jumlah karyawan yang kita perlukan untuk kegiatan operasional ini. Nah, maka sumber daya ini terdirinya beberapa rancangan, yaitu satu, perencanaan tenaga kerja, yang kedua menetapkan standar tenaga kerja, dan yang ketiga adalah menetapkan desain kerja. Nah, untuk perencanaan tenaga kerja sendiri pun itu memiliki faktor, yaitu satu, perlunya kestabilan tenaga kerja, di mana kestabilan ini berkaitan dengan jumlah karyawan yang ada yang berhak dipertahankan di perusahaan dalam waktu yang sudah ditentukan atau yang disebut surat kontrak kerja.
yang ada kebijaksanaan dasarnya yang sudah ditandatangani antar dua pihak. Maka kestabilan tenaga kerja ini diliputi oleh dua faktor, yaitu diikuti permintaan dengan tepat. Maksudnya itu sudah ada perjanjian antara pekerja dengan pihak perusahaan agar apa yang mereka butuhkan itu tidak menjadi penghalang untuk majunya satu organisasi. Dan yang kedua itu menjaga jumlah karyawan secara konstan. Maksudnya kita harus seimbang dengan dari jumlah produksi dengan jumlah karyawan agar tidak terjadinya kecelakaan kerja ataupun terjadinya keseimbangan atau ketidakseimbangan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja sudah seimbang, maka diperlukannya penjadwalan kerja atau scheduling, di mana ini bisa disebut juga sebagai standar work schedule. Itu berjumlah 8 jam kerja per hari selama 5 hari dalam seminggu. Nah, di dalam jadwal kerja juga ada yang namanya flex time, atau yang disebut juga mengizinkan karyawan menentukan jadwal mereka masing-masing dengan batas-batasan tertentu. Maksudnya flex time itu ya setiap karyawan berhak mempunyai waktu istirahat atau off day. Dan yang ketiga itu di jadwal kerja itu ada minggu kerja fleksibel atau disebut flexible work week, di mana jadwal kerja ini memerlukan hari-hari kerja yang lebih sedikit tapi lebih panjang jam kerjanya. Maksudnya lebih santai dibanding hari-hari biasanya. Sedangkan untuk status paruh waktu atau part time jumlah kerjanya lebih pendek dan jam kerjanya itu normal. Nah, yang kedua dari strategi sumber daya manusia yaitu yang adalah menetapkan standar tenaga kerja, di mana standar ini adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan, di mana standar kerja ini yang sangat akurat dan sistem manajemennya mengetahui apa yang dibutuhkan setiap tenaga kerja, berapa biaya yang perlu dikeluarkan, dan apa aja yang dihasilkan dalam setiap kegiatan yang normal atau yang sudah di-scheduling dari awal. Nah, untuk strategi yang ketiga dari strategi sumber daya manusia yaitu menetapkan desain kerja, di mana desain kerja atau kita bisa sebut juga job design. Ini merupakan pendekatan yang menetapkan tugas-tugas karyawan yang sudah terkandung dalam suatu pekerjaan, baik perorangan maupun dalam suatu perkelompokan. Ini ada 7 komponen desain tenaga kerja, yaitu 1 spesialis pekerjaan, yang kedua ekspansi pekerjaan, yang ketiga kompeten psikologis, yang keempat tim yang mandiri, yang kelima motivasi dan insentif, yang keenam adalah ergonomi dan metode kerja, dan yang ketujuh adalah tempat kerja yang visual. Dari komponen tenaga kerja ini saya ingin jelaskan yang pertama itu spesialis pekerjaan atau job specialization. Itu adalah pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang khusus. Maksudnya hanya dikerjakan oleh orang-orang yang ahli di bidang tertentu. Di sini juga bisa membantu atau mengurangi biaya tenaga kerja yang dimiliki banyak keahlian. Yang bisa dicapai dari spesialis kerja itu 1, mengembangkan keterampilan, yang kedua mengurangi waktu yang terbuang, yang ketiga adalah menggunakan alat khusus. Maksudnya alatnya itu tidak dijual dengan secara umum, itu yang dijual hanya khusus untuk orang-orang tertentu. Yang keempat adalah membayar upah sesuai keahlian, maksudnya sesuai dengan biaya yang atau gaji yang sudah ditentukan dengan keahliannya yang dia punya. Nah, komponen desain kerja yang kedua adalah ekspansi pekerja, di mana ini merupakan akhir-akhir adanya suatu usaha untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja dengan mengalihkan dari spesialis pekerjaan menjadi desain kerja yang lebih bervariasi. Di antaranya itu pemekaran pekerjaan atau job intermanagement. Di sini tugasnya menambahkan tugas yang membutuhkan keahlian yang sama pada pekerjaan yang ada sekarang atau disebut pemekaran secara horizontal. Maksudnya ini adalah menambahkan jumlah pegawai sama banyaknya untuk pekerjaan yang sudah ditentukan. Nah, yang kedua adalah rotasi pekerjaan atau job rotation. Ini adalah
yang maksud dari job presentation adalah satu sistem pemekaran pekerjaan yang udah terjadi di saat karyawan diperbolehkan untuk berpindah dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lebih khusus ke pekerjaan yang lebih khusus lainnya. Maksudnya mengizinkan setiap karyawan untuk yang sudah memiliki bakat tertentu untuk bisa pindah profesi ke bakat yang lebih lain. Komponen yang ketiga adalah komponen psikolog. Di sini tujuannya memusatkan perhatian pada karyawan untuk bagaimana mendesain pekerjaan sehingga memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan secara psikolog yang sudah paling minimum. Dalam pekerjaan ini ada karakteristik yaitu sebagai keberagaman keahlian. Yang kedua adalah identitas pekerjaan, yang ketiga adalah arti pekerja, yang keempat adalah otonomi, dan yang kelima adalah umpan balik. Maksudnya di sini adalah setiap tenaga kerja sudah memiliki keahlian tertentu dengan identitas pekerja agar dia tidak atau memiliki satu status pekerja yang jelas agar tidak terjadinya terbengkalai dalam suatu kegiatan operasional atau satu kegiatan produksi, agar dia bisa memaknai satu pekerjaan itu dengan secara keahlian yang dia miliki, serta dia mendapatkan tanggapan balik dari dari setiap kegiatan yang sudah dia lakukan. Nah, yang keempat adalah tim yang mandiri. Ini dimaksud atau bisa disebut juga self direction team, atau yang bisa saya jelaskan adalah sekelompok individu yang dimana memperdayakan atau mempekerjakan dikerjakan secara bersama-sama untuk meraih suatu tujuan yang sama, di mana tim ini bersifat efektif karena pada dasarnya mereka dapat menyediakan pemberdayaan karyawan dan memuaskan banyak kebutuhan psikolog anggota secara tim maupun individu. Nah, ini cara-cara untuk memaksimumkan keefektian dalam tim mandiri ini, yaitu satu, memastikan setiap individu memiliki kontribusi dalam tim. Yang kedua adalah menyediakan dukungan manajemen. Maksudnya adalah kita butuh dukungan dari setiap pihak, setiap atasan atau setiap kegiatan organisasi. Yang kelima adalah menyediakan pelatihan yang diperlukan. Maksudnya dibutuhkan adanya training atau pelatihan khusus agar tidak terjadinya kecelakaan kerja. Yang keempat adalah mendukung adanya tujuan dan sasaran yang jelas. Kita harus mempunyai tujuan serta target yang perlu kita lakukan dalam kegiatan mandiri tersebut. Nah, yang kelima adalah motivasi dan sistem insentif, di mana komponen dari psikolog itu adalah termasuk dari desain kerja yang memberikan pandangan pada jumlah faktor yang kontribusi pada kepuasan tenaga kerja dan motivasi. Salah satunya adalah faktor keuangan. Nah, berikut ini ada beberapa bentuk penghargaan keuangan dalam perusahaan, yaitu satu dari bonus atau bonus. Ini bisa kita dapat dari penghargaan keuangan yang biasa berbentuk pilihan tunai atau kepemilikan saham. Nah, yang kedua adalah pembangunan laba atau profit sharing, digunakan untuk kegiatan sistem yang memberikan sebagian laba perusahaan untuk dibagikan pada karyawan. Nah, yang ketiga adalah pembagian keuntungan atau gain sharing. Di sini kegunaannya sistem penghargaan ini kepada karyawan untuk memperbaiki kinerja organisasi. Nah, yang keempat sistem insentif atau insentif sistem. Sistem ini merupakan penghargaan di mana karyawan didasarkan pada produktivitas perorangan ataupun per kelompok. Nah, untuk sistem pembayaran sendiri ini berdasarkan pada pengetahuan atau calculated pay system. Dan ini sistem pembayarannya itu tergantung pada pengetahuan ataupun keterampilan yang ada dimiliki setiap karyawan. Ergonomi dan metode kerja itu didasarkan pada ilmu yang sudah dikembangkan oleh Frederick Atwee Taylor, di mana dikembangkan itu adalah satu tim pengetahuan dengan kemampuan dan keterbatasan manusia. Dasarnya itu industri itu tertarik untuk membangun suatu alat penghubung antara manusia dengan mesin. Dan tujuan penelitian ini yaitu sebagai ergonomi atau ergonomik
ini sudah dikenal dengan istilah faktor manusia atau human factor, di mana ergonomik berarti penelitian kerja itu memahami akan masalah yang sudah ada di perusahaan ataupun terhadap organisasi ergonomiknya itu sendiri, dan ini akan meningkatkan kinerja manusia. Ini adalah tempat kerja yang visual, ini atau disebut visual workplace. Di sini kegunaannya beragam, teknik komunikasi visual tetap kegunaannya untuk mengkomunikasikan informasi secara cepat kepada setiap pihak yang berkepentingan secara visual, dan ini mencakup diagram kendali proses secara statistik, ada rincian kualitas juga, serta adanya kecelakaan hingga tingkat pelayanan dan kinerja pengiriman hingga biaya-biaya waktu, biaya-biaya lainnya dan sebagainya. Nah, manfaat dari kinerja tempat kerja visual itu ada: satu, menghilangkan kebingungan antar pekerja, administrasi yang sulit untuk dimengerti. Yang kedua adalah meningkatkan perbaikan. Di sini kita harus meningkatkan satu perbaikan atau setiap masalah yang ada kita harus memperbaiki secara cepat. Yang ketiga adalah alat komunikasi yang baik bagi semua pihak yang berkepentingan. Maksudnya ini dibanding komunikasi yang lain seperti pos surat itu harus dikirim ke atasan gitu agak lama, jadi kita perlunya satu jaringan internet agar lebih cepat jika memang itu suatu informasi yang lebih urgent atau yang sangat penting. Nah, dan yang keempat adalah membantu karyawan untuk memahami keterkaitan antara aktivitas harian dengan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Ini memberitahu semua setiap kegiatan apa yang mereka lakukan sehari-hari agar kinerja setiap perusahaan itu bisa secara maksimal. Nah, yang keenam adalah menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau yang kurang menguntungkan dan semua bentuk pemborosan dengan cara memvisualisasikan semua masalah ketidaknormalan dan standar yang ada. Kita menghilangkan hal-hal yang tidak penting di setiap perusahaan, setiap kegiatan perusahaan operasional ataupun setiap kegiatan organisasi. Kita menghilangkan hal-hal yang tidak penting seperti misalkan waktu untuk merumpi itu kita hilangkan, waktu untuk jalan-jalan ke tempat teman kerja kita harus hilangkan hal itu. Nah, yang terakhir adalah kendala dalam strategi sumber daya manusia itu ada 4 kendala, yaitu apa sih yang menjadi masalah dari strategi produk itu, dan di sini diperlukan solusinya itu adalah kita memerlukan orang yang ahli atau berbakat serta bisa menjaga keamanan setiap produk yang ada. Nah, yang kedua adalah prosedur atau yang dimaksud itu penjadwalan atau strategi proses, di mana kegiatan ini diperlukannya adalah sebuah teknologi yang canggih atau menggunakan mesin-mesin hingga peralatan itu yang harus kita utamakan. Nah, yang ketiga adalah kapan. Itu menyangkut soal penjadwalan. Penjadwalan ini kita ada yang dalam sehari-hari ataupun dalam setiap tahun, dan ini stabilannya setiap jadwal tidak bisa berubah-ubah. Jika memang berubah, itu harus mendapat kesepakatan. Nah, yang keempat adalah di mana. Itu menyangkut suatu strategi lokasi, atau di mana di sini kita harus mensurvei atau mengecek di mana iklim hingga suhu itu bisa mendukung dalam kegiatan operasional, dan yang bisa terhindar dari kebisingan, kebisingan yang dapat mengganggu setiap kegiatan. Nah, dan kita harus mendapat pencahayaan yang cukup untuk dalam menjalankan kegiatan itu hingga kualitas udara itu agar tidak terjadinya polusi udara di dalam perusahaan. Nah, yang kelima adalah siapa. Ini membicarakan soal perbedaan individu atau yang bisa kita lihat, bisa kita nilai dari kuat hingga kelemahan seseorang. Di sini perlu adanya respon dalam proses informasi tersebut. Nah, yang keenam adalah bagaimana. Ini membicarakan tentang strategi tata letak. Tata letak ini membicarakan tentang lini perakitan hingga sel kerja sampai proses hingga posisi setiap karyawan hingga ataupun jabatan yang akan kita dapat dari sumber daya manusia tersebut.
Yang kedua adalah mempresentasikan lingkungan yang di tempat kerja saya. Baik, saya bekerja di Hypermall Kelapa Gading, atau bisa saya sebut juga itu adalah nama perusahaannya PT Persada Gading Elok. Saya sudah bekerja di sini kurang lebih 5 tahun dengan jam kerja 8 jam kerja dalam sehari dan 6 hari dalam 1 minggu. Nah, di sini sudah termasuk standar jam kerja Kak bagi perusahaan ya, karena jika ditotali selama saya bekerja itu hampir 48 jam kerja dengan libur 1 hari selama seminggu. Nah, perusahaan saya tidak ada sistem insentif, tapi adanya sistem lembur, karena saya mendapatkan lembur seminggu itu 2 kali. Saya membantu atau membackup teman saya yang tidak bisa dapat bekerja ataupun mendapat jatah off ya, atau jatah libur. Nah, saya pun juga tidak ada sistem spesialis, karena saya status di sini sebagai customer service. Dan tugas saya cuma hanya menghandle maupun mengurus surat keluar izin kerja maupun surat izin masuk barang setiap tenan ataupun dari para customer yang datang. Jadi tugas saya cuma hanya menghandle itu aja, tidak bisa menghandle kayak kayak misalkan ada sebuah mau nanya tentang cara bagaimana perkiosan, saya tidak tahu karena itu bukan di bagian bidang saya. Saya hanya cuma membantu menyampaikan pesan kepada setiap keluh kesah pelanggan agar saya bisa sampaikan kepada atasan saya ataupun setiap divisi yang bersangkutan gitu. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.